Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mas Andi, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bang wabarakatuh. Fikri. Oke, kita biar nggak lama-lama ya, sesuai sama tugas dari Ibu Dewi kemarin ya soal video bed dan base-nya dari manajemen ASN sama Smart ASN. Kita mulai aja kali ya. Boleh. Semuanya udah bisa dengar saya semua kan ya? Bisa, Mas. Oke, ini kan si Sandi sama si Mas Rizky bawain yang manajemen ASN ya. Terus tuh si Mbak Lara sama si Mas Fikri bawa yang Smart ASN sama bednya ya. Mungkin biar enaknya saya puterin dulu videonya, baru kita diskusiin sama-sama. Gimana? boleh. Oke. Kita melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan kepada masyarakat. Yang pertama, inovasi yang kita lakukan adalah kita namakan Siminta, sistem pemindahan peta. Semua bidang tanah yang diukur itu kita berikan barcode. Barcode kita scan, kemudian akan memunculkan informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada sekarang, informasi letak bidang tanah. Tanpa masyarakat harus ke lokasi, kita tahu posisi bidang tanah ada di mana. Kemudian kita padukan kepada citra, sehingga existingnya pun akan ketahui secara pasti. Oke, barusan kita udah nonton ya. Yang lain pada jelas kan videonya, nggak potong-potong, nggak nge-freeze kan, aman ya? Aman jelas Mas. Aman ya? Aman banget. Aman banget. Oh iya, ini kan kita udah nonton videonya nih. Ini kita lanjutin sesi diskusi. Cuman biar lebih seru kayaknya pakai yel-yel dulu yang diajarin sama Ibu Dewi kemarin. Boleh Gimana? banget. Biar semangat. Boleh Ya, biar Mbak- lebih semangat ya nggak? Iya, Mbak Laras tuh boleh tuh kayaknya yang mimpin. Mbak Laras? Ya, oke boleh. Halo semua, apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Kita semua bahagia, mantap jeder. Mantap jeder. Oke, mantap. Makasih ya Mbak Laras. Iya. Oke, kita balik ke materi biar nggak lama-lama ya, karena waktu kita terbatas banget. Kalau menurut saya sih dengan video best practice Smart ASN yang tadi saya putar, itu menurut saya ini mengenai pelayanan yang telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat ini dapat menjadi contoh untuk sebagai bentuk pelayanan yang sangat baik ya teman-teman. Karena dengan menggunakan konsep Smart ASN yang mengedepankan inovasi dalam percakapan bermedia digital, ini dalam memberikan pelayanan ini sangat berjalan sukses dengan dibarengi dengan sumber daya manusia yang berjiwa profesional, berwawasan global, dan menguasai IT sesuai dengan konsep dari Smart ASN. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Nah, kalau yang aku dapat sih dari video yang Mbak itu, dari poin Smart ASN-nya mungkin poin transformasi digital sama literasi digital ya, di mana dari pekerjaan-pekerjaan yang dulunya manual, sekarang BPN itu udah berubah jadi pekerjaan-pekerjaan digital. Nah, selain itu kecakapan atau kemampuan yang dimiliki pegawai di BPN itu udah mulai mantep lah. Soalnya dalam transformasi digital itu kan juga ada empat kompetensi ya kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah itu ada 4 tuh. Ada kecakapan digital, terus tuh budaya digital, etika digital, terus satu lagi keamanan digital. Mungkin sih kalau yang dari videonya Mbak Laras yang soal Smart ASN tadi, yang base, saya bisa nangkapnya itu. Teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin atau mau tanggapin video yang udah ditampilin? Boleh dong, nanggapin sedikit aja masukan. Boleh. Ya, Silakan. jadi sebenarnya memang BPN ini atau OTR BPN memang yogianya memang harus, dalam artian itu kita harus dituntut untuk mengikuti perubahan zaman. Kalau memang misalnya OTR BPN ini tidak melakukan transformasi digital, otomatis ya mungkin bakal ketinggalan dengan instansi-instansi lain yang sudah mulai menerapkan digitalisasi semuanya. Begitu.
Oke, yang lain mungkin untuk video yang lain kali ya? Mungkin diputar yang bad practice-nya, Mas. Berarti kita puterin video yang berikutnya lagi ya? Boleh. Yang mana? Ditreskrimum Polda Kalbar merilis hasil pengungkapan kasus dugaan sindikat mafia tanah yang berlokasi di Desa Durian, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat oleh Satgas Anti Mafia Tanah. Kasus ini terkuak dari salah satu pemilik tanah yang tiba-tiba mendapat tawaran pembelian, padahal si pemilik tidak berniat menjual tanah. Setelah dilakukan pengecekan ke kantor BPN, ternyata telah ada sertifikat ganda. Korban kemudian mengadukan masalah ini ke Mapolda Kalbar. Dari penelusuran berdasarkan sertifikat yang ada, diamankan 4 tersangka, yang terdiri dari tersangka berinisial A, mantan pegawai BPN Kabupaten Kuburaya, sekaligus ketua tim adjudikasi Desa Durian tahun 2008. Ya, dalam video tadi kita telah melihat ya bentuk bad practice dari Smart ASN, yakni adanya sindikat sertifikat, di mana sertifikat ini berpindah nama, tetapi pemiliknya tidak pernah menjual, gitu. Jadi secara teknis itu harus berhadapan sehingga penjualannya sah itu pada pasal 19 UU PA. Nah, di sini kasusnya ya tadi kita lihat dalam video tadi itu ada KTP yang dipalsukan. Jadi ada nick-nya tetap dan juga namanya tetap, namun fotonya diganti dengan foto yang pembelinya. Pembelinya yang palsu ini, yang oknum ini. Nah, ini dapat berdampak buruk sepertinya kalau menurut saya. Oh, oke, coba kita putar videonya Mas Sandi deh yang manajemen ASN yang base ya. Oke, ini saya putar video. Momentum yang ada kita jaga, kemudian juga penyelesaian di lapangan kita intensifkan, dan tadi hari ini ada arahan dari Pak Sekjen bahwa proses bisnis yang sebenarnya sudah mudah makin dipermudah lagi. Untuk itu harapan kami bahwa selama masa bakti kami di PLN, kami bisa menyelesaikan permasalahan aset ini secara paripurna, dan ini kami tidak bisa menjalankan ini sendirian. Ini semua hanya karena dukungan dari Kementerian ATR BPN. Oh, manggis di tepi rawa. Di sana ramai karena panenan. Dukungan ATR BPN luar biasa. Apresiasi PLN kami ucapkan. Oke, nah jadi yang tadi itu video tentang best practice dari manajemen ASN. Nah, itu kan dilihatkan bahwa ketika ada masalah di dalam video itu, seperti nih PLN ada masalah nih, terus dia melapor ke BPN. Nah, pada saat itu juga BPN langsung tanggap. Nah, itu kan merupakan responsif gitu loh, sebagai bentuk tindakan yang cepat gitu. Itu kan merupakan salah satu manajemen yang baik di situ. Karena di apa yang kita boleh pelajari itu berkaitan dengan pelayanan publik yang profesional, pelayanan publik yang prima juga. Karena itu merupakan pedoman, dalam artian itu merupakan panduan birokrasi untuk menjalankan tugas agar tindakan kita itu bisa dilihat atau dinilai baik sama instansi lain atau orang lain yang menggunakan jasa dan layanan kita, begitu. Mungkin dari yang lain, siapa tahu ada yang mau menanggapi kira-kira? Sandi, berarti tadi masuknya berorientasi pelayanan ya? Tapi ya, kalau benar, misalnya kalau dicucuk-cucukin sama akuntabel, masuk nggak sih? Atau kompeten? Masih masuk ya? Kira-kira ya? Harusnya masuk. Karena itu kurang lebih bersinggungan gitu. Berarti berakhlak ini bisa core value ASN berakhlak ini bisa membangun sistem atau manajemen PNS yang baik berarti ya? Benar. Jadi sebenarnya berakhlak itu mungkin yang menciptakan berakhlak ini sudah memikirkan kalau semua nilai-nilai berakhlak itu sudah saling merekat gitu kan. Kalau kita mau melakukan ini itu semua udah merekat gitu. Siap. Berarti satu kesatuan ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke videonya yang terakhir Mas Rizky atau oke Mas, ini saya putar ya. Izin ya. Boleh.
Dalam operasi tangkap tangan, polisi menangkap 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Selain OTT, polisi juga menggeledah 3 ruangan di kantor BPN Lebak. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah amplop berisi uang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi menyebut penangkapan dilakukan setelah adanya informasi mengenai BPN yang meminta dana lebih dalam pengurusan sertifikat hak milik. Ya, tadi kan teman-teman udah melihat video terkait OTT di Kantah Lebak terkait kasus adanya pungli ya. Nah, ini menurut saya terkait video di atas ini merupakan salah satu bentuk manajemen yang buruk, di mana ini melanggar kode etik yang sebagaimana dijelaskan pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini berisi pengaturan berlaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, ini sangat bertolak belakang ya dengan yang dilakukan oleh petugas BPN di Kantah Lebak. Menurut saya seperti itu. Dari teman-teman sendiri bagaimana ya sekiranya? Berarti ini kebalikan dari videonya Mas Sandi tadi ya? Iya. Berarti ketika kita nggak menerapkan core value berakhlak itu, kita bakal bisa buat manajemen ASN itu jadi buruk berarti ya Mas Rizky ya? Iya. Jadi kan salah satu manajemen ASN itu kan terkait kode etik. Nah, selain itu juga terkait kasus ini, adanya pungli ini menunjukkan bahwa adanya kontrol yang kurang baik ya sekiranya dari atasan terkait bagaimana kok bisa terjadi adanya pungli di suatu organisasi atau suatu bidang pemerintahan. Seperti itu sih menurut saya. Seharusnya ketika ada manajemen yang baik, tentunya kasus-kasus terkait KKN itu bisa dicegah. Itu sih menurut saya. Yang lain? Gimana yang lain? Atau sudah cukup puas dengan yang dipaparkan oleh Mas Rizky? Nanya boleh nggak sih? Nanya boleh? Oh, boleh. Boleh. Silakan. Nah, aku mau nanya dampak pungli itu pada pelayanan lah. Ini kan manajemen ASN ini kan terkait sama pelayanan, pelaksana, dan juga perkat tadi kan masuknya. Oh iya. Nah, itu gimana? Dampaknya bagi pelayanan di BPN. Ini nih jawabannya dengan adanya pungli kan pasti menurunkan kepercayaan di masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kok bisa jadi pungli? Pasti masyarakat mikir sebelumnya, ternyata pelayanan BPN itu terlalu lama, mending gua bayar aja yang lebih cepat. Nanti kan dengan adanya itu kan berarti sebelumnya harusnya ketika kita manajemen baik dan pelayanan cepat dan sebagainya, pungli itu bisa dicegah. Yang lain ada yang mau ditambahin kali? Atau ada yang mau ditanyain? Cukup. Saya cukup. Oke, mungkin saya minta tolong deh salah satu kasih kesimpulan deh. Biar ada poinnya nih kita diskusi hari ini. Siapa yang mau? Saya mungkin, Pak. Oh ya, boleh Mas Rizky. Jadi dari hasil diskusi kita menurut saya manajemen ASN serta smart ASN ini sangat diperlukan ya bagi seluruh pegawai di kantor, terutama di kantor BPN, di mana ketika manajemen ASN diterapkan secara baik, saya organisasi pemerintahan kita dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Kemudian ketika smart ASN ini dicanangkan, itu akan memudah pekerjaan kita nantinya, karena dengan berkembangnya era teknologi yang sekarang ini, kemungkinan kita harus tetap eksis. Gitu sih menurut saya. Oke. Mungkin yang lain? Kopi ya, diskusi kita hari ini. Iya. Saya makasih banyak teman-teman udah mau luangin waktunya. Dalam kondisi teman-teman kebanyakan masih stay di kantor nih, saya makasih banyak udah mau bareng-bareng kita selesaiin tugas ya. Sekali lagi saya makasih banyak. Mungkin langsung aja saya makasih banyak. Mungkin sampai ketemu di Sinkronus yang kedua hari apa itu ya? Hari Senin, Pak. Oh ya, hari Senin. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.